Tahun 1979 diketahui Dilbeg berusaha untuk mencuri sebuah kendaraan bermotor di kawasan daerah rumahnya, dan ia menusuk dada dari pemilik kendaraan itu, kemudian melarikan diri dari lingkungan Indiana, lokasi tempat Dilbeg tinggal pada waktu itu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Huri Ngoceh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Wah, Huri ya semangat banget pada hari ini karena udah balik lagi di hari Senin. Itu tandanya hari ini akan ada sesi Huri Ngoceh lagi. Gak kerasa sih sebenarnya, kayak tiba-tiba udah Senin lagi gitu ya teman-teman. Di malam hari ini Huri akan kembali mengisahkan kisah kriminal, yaitu salah satu genre yang kayaknya kalian juga suka sekali ya dengan genre ini. Nah, di kisah kriminal ini, Huri akan menceritakan tentang kisah seorang narapidana yang sudah melakukan kejahatan sejak kecil, dan ketika dia sudah berada di penjara atau dalam masa hukuman, dia masih bisa melakukan kejahatan yang lainnya. Penasaran kan kalian siapa sih sosok ini, narapidana yang bahkan ketika dia udah dikenakan hukuman aja dia masih bisa melakukan kejahatan? Jadi jangan lupa untuk siapin cemilan dan minumannya. Kita mulai ke ceritanya yuk. Dilbeg atau yang memiliki nama lengkap Donald David Dilbeg adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1963 di El Paso, Texas, Amerika Serikat. Ia adalah seorang laki-laki yang diketahui memiliki sedikit kekurangan, yaitu secara neurologis ia memiliki kelainan saraf di otaknya karena ia merupakan anak dari seorang pecandu alkohol. Ibunya ini adalah seorang pecandu alkohol. Bahkan ketika dia sedang mengandung Dilbeg, ia tetap mengkonsumsi alkohol berlebihan sehingga membuat anaknya mengalami gangguan neurologis. Hal ini kemudian membuat ayah kandung dari Dilbeg memutuskan untuk meninggalkan keluarga ini dan meninggalkan Dilbeg dan kakaknya kepada ibunya yang pada waktu itu seorang pecandu alkohol, tepat di usia Dilbeg 6 tahun. Jadi sejak usia 6 tahun Dilbeg sudah tidak mendapatkan sosok figur ayah yang baik. Sampai kemudian karena memiliki ibu yang ya seorang pecandu alkohol, ia pun ditempatkan di beberapa panti asuhan sampai usia 15 tahun. Kita akan mulai ke kisah kejahatan awal atau kisah kejahatan Dilbeg di usia belia ya teman-teman. Pada tahun 1979 diketahui Dilbeg berusaha untuk mencuri sebuah kendaraan bermotor di kawasan daerah rumahnya, dan ia menusuk dada dari pemilik kendaraan itu, kemudian melarikan diri dari lingkungan Indiana, lokasi tempat Dilbeg tinggal pada waktu itu. Itu adalah kejahatan pertama yang dilakukan oleh Dilbeg di usia 15 tahun. Kemudian diketahui pada tanggal 11 April tahun 1979, Dilbeg sampai di sebuah pantai di daerah Fort Myers, di mana di pantai itu ia terlihat sedang bersantai di mobil kendaraan yang ia curi tadi di Indiana. Jadi dari Indiana dia kabur ke daerah Florida. Si Dilbeg ini bangun pada pagi hari itu dikarenakan ia silau gitu dengan sinar cahaya dari sebuah senter, yang mana diketahui bahwa senter ini milik seorang dupeti bernama Hall. Nah, dupeti ini mengetahui bahwa kok sepertinya kendaraan yang digunakan oleh Dilbeg ini bukan kendaraan miliknya. Mengetahui ada seorang dupeti atau mungkin polisi yang ada di sana, Dilbeg pun melarikan diri dan terjadilah kejar-kejaran antara dupeti Hall dengan Dilbeg ini. Kejar-kejaran lah tuh mereka. Nah, di sana dupeti Hall menyatakan bahwa saya tidak ingin menyakiti Anda, saya hanya ingin bertanya apa yang Anda lakukan di pantai sepagi hari ini. Tapi mengetahui bahwa dupeti Hall ini agak sedikit memberikan kayak ancang-ancang untuk menerkam si Dilbeg ini, akhirnya tanpa sengaja, sebenarnya sengaja juga sih menurutku, Dilbeg di sini langsung mengambil pistol yang berada di saku dari dupeti Hall ini dan menembakkan 2 tembakan pada daerah wajah dan punggung dari dupeti Hall. Jadi pada waktu itu terlepaslah 2 tembakan dari Dilbeg yang membuat dupeti Hall meninggal pada saat kejadian. Dengan meninggalnya dupeti Hall ini dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui pada waktu itu Dilbeg ini melakukan persembunyian di antara ombak-ombak pantai. Kok bisa ya dia memilih untuk sembunyi di ombak pantai? Itu nggak habis pikir aku sama anak ini memang ya.
Dengan adanya kasus The Petty Hall ini, akhirnya Dilbag diberikan hukuman penjara seumur hidup dan memiliki kemungkinan untuk dibebaskan bersyarat setelah melakukan masa tahanan selama 25 tahun. Jadi awalnya ia divonis hukuman seumur hidup penjara, tetapi apabila ia melakukan perbuatan baik atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, ia bisa dibebaskan bersyarat setelah menjalani masa hukuman 25 tahun. Setelah mendalami masa hukuman 25 tahun. Jadi harus dihukum dulu lah selama 25 tahun ya. Dan ketika di tahanan ini, ia pernah menyampaikan kepada seorang sipir penjara kenapa ia memilih pantai Fort Myers ini. Jadi kan dia awal dari Indiana ke Fort Myers itu kenapa? Karena ternyata ia pernah mengenal seorang kawan yang pada masa kecilnya orang ini mengajaknya berlibur ke pantai di Fort Myers ini. Aneh, iya memang aneh memang. Selama masa tahanan ini diketahui Dilbag sering beberapa kali dipindahkan sel tahanannya ya. Ada di beberapa tempat, yaitu yang pertama dia pernah ada di lembaga pemasyarakatan Sumter, dan lanjut lagi di lembaga pemasyarakatan Zephyrhills, dan terakhir di lembaga pemasyarakatan Avon Park. Jadi pindah-pindah tuh di tahanannya. Aku juga nggak tahu ya kenapa kok dipindah-pindah, karena beberapa artikel yang aku cari tentang si Donald David Dilbag ini lebih fokus ke kasus terakhirnya dia nanti gitu teman-teman. Kemudian diketahui tepat pada tanggal 7 Desember tahun 1983 si Dilbag ini kabur dari tahanannya. Bisa ya dia sampai kabur dari penjara itu? Aku nggak ngerti sih di Florida tuh gimana sistem penjaranya ya teman-teman, karena kalau dari riset yang aku cari aku nggak bisa menemukan di tahun 19-an itu apa yang dilakukan atau jenis penjara seperti apa yang ditempati oleh Dilbag ini sampai dia bisa kabur dari penjara itu ya. Tapi tidak lama setelah dia kabur, dia pun ditangkap kembali, dan atas tindakannya ini pada akhirnya ia tidak memiliki kesempatan untuk bebas bersyarat. Jadi ya dia dihukum seumur hidup. Gimana aneh sih, udah tahu dihukum masih kabur-kabur aja. Dan dia pun dipindahkan lagi ke fasilitas kesehatan yang lebih rendah dengan tingkat pengawasan yang sedikit lebih ketat, tapi kayak lebih banyak tingkat disiplinernya gitu loh. Jadi kayak lebih banyak didisiplinkan, lebih banyak disiksa dan lain sebagainya. Itu di tahun 1984-nya dia pindahlah ke sana gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke kejahatan terakhir dari Dilbag. 11 tahun setelah kejadian dari The Petty Hall, Dilbag pun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan tahanan Quincy, yang di sana ia menempati sel tahanan untuk tahanan seumur hidup. Jadi pada waktu itu memang cukup banyak ya teman-teman di daerah Florida ini yang mendapatkan vonis hukuman seumur hidup. Nah, pemindahan dari lembaga pemasyarakatan Avon Park ke Quincy ini dikarenakan selama 11 tahun tadi Dilbag dinyatakan memiliki perilaku yang baik, walaupun ia pernah memiliki catatan-catatan yang menurutku harusnya tidak membuat dia memiliki perilaku baik gitu ya. Seperti yang pertama, kabur tadi. Terus kemudian yang kedua adalah dia diketahui juga menyelundupkan barang terlarang, dalam hal ini alkohol, ke penjara gitu. Jadi ya sebenarnya dia nggak baik-baik banget sih, tapi di luar dari dua kasus itu ternyata dia bisa menjalani masa hukuman itu dengan baik, kooperatif dan lain sebagainya, sehingga dia dinilai bisa dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan di Quincy ini. Sampai kemudian tanggal 22 Juni tahun 1990 Dilbag dan beberapa narapidana yang lainnya bekerja di pusat tahanan kejuruan Quincy ini. Jadi kalau di sana beberapa narapidana yang sudah dianggap baik ini bisa dipekerjakan oleh tahanan gitu ya. Nah, mereka dipekerjakan di bagian catering yang pada waktu itu menyiapkan acara untuk warga senior Gadsden di daerah sekolah dasar Gretna. Jadi pada waktu itu ada sebuah kegiatan lah untuk orang-orang di sekolah dasar Gretna ini. Dalam kegiatan acara ini diketahui bahwa Dilbag ini menghilang sekitar pukul 8:15 malam, dan teman-temannya ini nggak tahu di mana lokasinya Dilbag, kayak hilang aja tiba-tiba anak ini gitu kan. Nah, kemudian akhirnya diketahui bahwa Dilbag ini berjalan kaki selama 2 hari sampai dia tiba di sebuah lokasi bernama
Talahase, dan dalam perjalanannya ia sempat mencuri sebuah pisau pengupas dari toko kelontong pinggir jalan bernama toko kelontong publik. Ada aja gitu loh kayak kejahatan yang dilakukan di mana ada si Dilbeg, kayaknya kejahatan tuh ada terus gitu ya. Udah dia kabur, terus sekalinya dia kabur kan dia masih nyuri. Kemudian dia sampailah di Talahase ini tadi, lokasi tempat kejahatan terakhirnya si Dilbeg. Ketika dia sampai di Talahase ini, dia memilih sebuah lokasi yang cukup ramai pada waktu itu. Menurutku agak aneh sih dia milih lokasi ini ya. Jadi dia memilih mall, Talahase Mall pada waktu itu, yang merupakan salah satu mall yang berada di pusat kota Talahase ini, dengan kondisi yang cukup ramai dan banyak orang yang ada di sana. Kevi Nova. Nah, seorang wanita ini adalah Vien Van yang berusia 44 tahun, atau di beberapa artikel juga ngomongnya sekitar usia 45 tahun pada waktu itu. Diketahui bahwa Van ini sedang menunggu anak-anaknya untuk membeli akomodasi atau kayak jajanan, makanan, kue-kuean yang nanti akan mereka bawa untuk melaksanakan piknik. Jadi keluarga Van ini sudah berencana untuk melakukan piknik di pantai yang ada di daerah Talahase pada waktu itu. Dan kondisinya si Van ini udah pakai baju renang gitu ya. Jadi dia nggak mau nih ikut ke store-nya pada waktu itu untuk beli makanan atau beli keperluan-keperluan yang lainnya. Anak-anaknya lah yang berangkat ke sana, dan Van duduk sendirian di mobil Kevi Nova ini. Melihat ada seorang wanita sendirian, usianya juga cukup nggak yang terlalu muda tapi juga nggak yang tua-tua banget. Van menjadi target utama dari kejahatan Dilbeg pada waktu itu. Dengan membawa pisau yang dimilikinya, Dilbeg pun mendekati mobil Kevi Nova itu dan melakukan pembajakan tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi sambil bawa pisau dia datang tuh, tak dia datang, dan ketika sampai di sana ia menyodorkan pisau itu kepada Van dan menyatakan bahwa ayo kamu buka pintu mobilnya dan aku masuk, antarkan aku ke sini karena aku udah lupa caranya untuk mengemudi. Nah, sambil didosokkan pisau itu, dia pun memaksa untuk masuk nih ke mobilnya si Van, dan akhirnya dia bisa masuk ke dalam mobil tersebut. Diketahui pada waktu itu Dilbeg bersandar di sebuah pilar yang ada di daerah Talahase Mall ini dan melihat di daerah parkiran. Nah, ketika dia lihatlah kanan kiri, ia mendapati seorang wanita yang duduk di kursi kemudi di sebuah mobil merek. Van membunyikan klakson beberapa kali dan melakukan perlindungan diri dengan menolak apa yang dilakukan oleh si Dilbeg ini. Jadi dia mempertahankan diri, dia menolaklah, dia ngelaksonin orang-orang, tapi karena keributan yang dilakukan oleh Van dengan tindakan yang sangat tidak beradab, diketahui bahwa Dilbeg melakukan 20 kali tusukan kepada Van, dan salah satu tusukan yang paling berbahaya bagi Van adalah diketahui bahwa Dilbeg menggorok lehernya hingga Van pada akhirnya tenggelam dengan darahnya sendiri di TKP. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya mobil yang dinaiki oleh Van dan juga Dilbeg ini menabrak mobil yang lain sehingga terjadilah kecelakaan pada hari itu. Dalam persidangannya nanti, Dilbeg menyampaikan sebuah pembelaan dalam menceritakan kronologis kejadiannya hari itu. Ia menyatakan bahwa ia menjerit, lalu saya mengambil rambut saya yang ada di tangannya, tapi ia malah menggigit saya dan akhirnya saya pergi begitu saja, ucapnya. Tapi diketahui bahwa Dilbeg menusuk Van sebanyak 20 tusukan. Gila. Kayak mana itu ya. Tapi untungnya pada waktu itu banyak saksi mata yang ada di sana, sampai salah satu dari mereka melakukan panggilan darurat kepada 911, dan panggilan pertama yang sampai pada 911 adalah laporan terjadinya kecelakaan beruntun di daerah Talahase Mall. Jadi alhamdulillahnya pada waktu itu karena sudah ada teknologi komunikasi ya, HP keluaran terbaru sih ngomongnya pada waktu itu di sebuah artikel itu,
orang dengan yang memiliki handphone-nya akhirnya menelpon ke 911 untuk mengabarkan adanya kecelakaan beruntun. Tapi yang dikabarkan ini kecelakaan beruntun nih. Sampai kemudian ada seorang laki-laki bernama Samuel Bradley. Ya, si Samuel ini adalah seorang penjaga toko di salah satu kawasan mall itu gitu ya. Dia lari mengejar Dilbag yang pada waktu itu ia lihat keluar dari mobil yang menabrak tadi dengan posisi penuh dengan darah. Dikejarnya lah Dilbag ini. Nah, mengetahui dikejar, Dilbag makin lari kan ya, sambil menyodorkan pisaunya. Kau mau kejar aku nih, aku punya senjata gitu kan ya. Nah, mereka mengejar dan akhirnya Dilbag ini melempar pisau yang ia gunakan untuk menusuk si Van tadi, dan ya nggak kena langsung sih ke si Samuel, tapi mengenai kayak di sini gitu teman-teman, di tangannya lah ya. Nah, nantinya si Samuel ini mendapatkan penghargaan atas keberaniannya untuk menangkap si Dilbag ini. Dah ditelepon 911, datanglah 911 ke lokasinya, dan pada waktu itulah Dilbag ditangkap karena beberapa kasus, yaitu adanya kecelakaan, kemudian penganiayaan, perampokan, dan pembunuhan. Oke, kita akan masuk ke proses hukuman dan eksekusi dari Donald Dilbag. Selama masa pengadilan, pengacara yang ditunjuk untuk mewakili Dilbag mengakui apa yang dilakukan Dilbag dan meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang dilakukan oleh Dilbag. Jadi dia mengakui dan merasa bersalah dengan apa yang dilakukan oleh Dilbag. Sehingga dengan adanya keputusan dari Dewan Juri Agung, maka Dilbag didakwa atas 3 tuntutan. Yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah perampokan bersenjata, dan yang ketiga adalah perampokan berencana. Jadi 3 hal ini yang nantinya akan dituntut oleh Jaksa Agung. Dan dari ketiga hal ini diketahui bahwa Dilbag dinyatakan memiliki hukuman, yaitu hukuman penjara seumur hidup berturut-turut. Kasusnya si Dubati Hall sebelumnya dan juga kasus Van ini dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup berturut-turut, dan atas rekomendasi dari juri, kasus pembunuhan yang dilakukan kepada Van ini dihukum dengan hukuman mati. Jadi diketahui di Florida pada waktu itu hukuman mati ini dilegalkan kembali sekitar tahun 1987, karena sebelumnya hukuman mati itu tidak diperkenankan. Jadi hukuman tertinggi ya hukuman penjara seumur hidup, gitu aja sih. Jadi eksekusi hukuman mati itu baru muncul lagi di tahun 1987. Ada 5 keadaan dalam proses pengadilan yang memberatkan Dilbag ini. Yang pertama, bahwa Dilbag sudah pernah dijatuhi hukuman dan saat ini sedang melaksanakan proses hukuman, tapi dia kabur dari hukuman itu. Yang kedua, Dilbag telah dihukum karena kejahatan yang besar, karena pembunuhan si Dubati Hall tadi itu adalah salah satu kejahatan besar yang terjadi pada waktu itu. Ini kemudian memberatkan Dilbag di poin kedua. Dan kemudian di poin yang ketiga, pembunuhan yang dilakukan kepada Van dilakukan ketika proses penganiayaan dan perampokan. Jadi udah dia ngerampok, dia ngebunuh juga gitu kan. Jadi ini memberatkan nih poin yang ketiga. Poin yang keempat, dilakukan persidangan ini dilakukan untuk menghindari adanya pelarian dari Dilbag ini. Jadi karena dia juga udah pernah punya riwayat kabur kan, makanya itu memberatkan dia lagi. Sampai poin yang kelima adalah dia memiliki sikap yang sangat bengis dan tidak beradab. 5 hal inilah yang memberatkan Dilbag sehingga Dewan Agung memutuskan bahwa Dilbag akan mendapatkan hukuman seumur hidup tanpa adanya grasi atau mungkin tanpa adanya peringanan hukuman. Jadi ya udah hukuman seumur hidup dan adanya rekomendasi tadi hukuman mati. Saat vonis dibacakan, Dilbag menyampaikan beberapa kalimat gitu ya. Ia menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang saya lakukan. Saya mengetahui bahwa apa yang saya lakukan salah, bukan karena hal itu adalah saya yang melakukan, tapi karena memang hal itu telah terjadi. Saya meminta hukuman seumur hidup bukan untuk saya, tetapi karena orang tua saya. Jadi dia meminta agar tidak dihukum mati, cukup dihukum seumur hidup penjara untuk orang tuanya, bukan untuk dirinya. No comment lah, aku kayak aduh ya Allah. Karena kasus ini pemindahan Dilbag ke
penjara kejuruan Quincy ini menjadi perdebatan ya teman-teman. Dia kan udah pernah kabur, terus kemudian latar belakang dia yang membunuh orang, sehingga pemindahannya ini diketahui bahwa si Quincy ini adalah tempat yang cukup minim pengawasan gitu ya, penjara yang cukup minim pengawasan, sehingga pada waktu itu gubernur yang menjabat Bob Martinez memecat seluruh orang-orang di penjara yang memindahkan Dilbeg ke Quincy tadi. Jadi dipecatlah semuanya orang di sana karena kenapa kok Dilbeg ini dipindahkan ke Quincy sehingga dia punya kesempatan untuk kabur lagi. Dan diketahui di tahun-tahun berikutnya Dilbeg mengajukan banyak sekali permohonan untuk peringanan hukuman. Tercatat 2004, 2007, 2015, 2018, 2020, 2021 dan sampai di tahun 2023, tapi keseluruhan ditolak oleh Kejaksaan Agung. Upaya terakhir ia lakukan pengajuan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat sehari sebelum tanggal eksekusinya diterbitkan. Jadi ditetapkan sih, bukan diterbitkannya. Jadi dia dieksekusi pada waktu itu di hari ini, misalkan kemarinnya dia melakukan pengajuan terakhir untuk melakukan peringanan hukuman, tapi semuanya ditolak oleh Mahkamah Agung dan proses eksekusi itu tetap dilaksanakan. Banding ini diajukan karena diketahui bahwa Dilbeg ini ketika dia ketika dia dites gitu ya, ia memiliki rata-rata IQ atau intelektual di bawah rata-rata, yaitu di angka 99 sampai 100. Jadi kalau di Inggris atau di Amerika Serikat, mohon maaf, itu memang untuk tingkat IQ atau rata-rata intelektual itu dia rata-ratanya itu ada di 110 teman-teman. Kalau di Indonesia kan di 100-an ya, itu udah rata-rata. Nah, si Dilbeg ini ada di bawah 98, jadi udah di bawah rata-rata tuh. Dan mengindikasikan adanya gangguan mental karena adanya kerendahan IQ tadi. Selain itu, ia juga memiliki riwayat kelainan neurologis di syaraf otaknya karena adanya gangguan alkohol prenatal yang seperti aku jelaskan di awal tadi. Tapi hal itu tetap tidak membuat Mahkamah Agung menurunkan eksekusi atau membuat eksekusi dari si Dilbeg ini gagal gitu ya. Jadi ya udah tetap akan ada di eksekusi mati. Diketahui pada tanggal 23 Januari tahun 2023, gubernur yang menjabat di Florida pada waktu itu yaitu Ron DeSantis menandatangani surat keputusan pelaksanaan eksekusi dari Dilbeg dan membuat Dilbeg menjadi orang ke-100 yang dilakukan eksekusi mati selama adanya undang-undang eksekusi mati dari tahun 1987 sampai sekarang gitu ya. Jadi Dilbeg ini adalah orang ke-100 yang akan dilakukan eksekusi. Dan pada tanggal 23 Januari diketahui bahwa si Dilbeg ini melakukan kegiatan rutin di pagi hari sesuai dengan apa yang diarahkan. Kemudian setelah aku baca-baca ya teman-teman, ketika seorang tahanan ini akan dilakukan eksekusi mati, ia diperbolehkan untuk meminta makanan terakhirnya dengan jumlah yang tidak lebih dari $40 Amerika Serikat pada waktu itu, dimana semua bahan-bahannya harus merupakan bahan-bahan lokal yang ada di tempat ia di penjara. Jadi yang akan dia dieksekusi, misalkan dia kondisinya pada waktu dieksekusi di Florida, maka ya $40 ini dibelanjakan untuk membeli bahan-bahan yang ia inginkan untuk makanan terakhir, tapi harus yang lokal punya Florida seperti itu. Nah, beberapa makanan yang dia makan adalah udang goreng, onion rings, terus kemudian ice cream pecan. Pecan tuh kayak ini. Jadi dia kayak kacang gitu ya. Di kacang orang-orang Amerika gitu, bentuknya kayak gini. Nah, kemudian ada juga pie. Jadi ada 4 hidangan inilah yang dia makan untuk makanan terakhirnya. Ya udah, terus dia makan dan akhirnya kita masuk ke proses eksekusi mati dari Dilbeg ini. Dilbeg dieksekusi pada hari itu menggunakan suntikan mematikan pada penjara daerah bagian Florida. Jadi dia dieksekusi langsung dan ia diketahui meninggal pada pukul 18.13 CST waktu setempat. Dan dalam proses
eksekusi matinya ini, anak-anak dari Van hadir untuk menjadi salah satu saksi proses eksekusi. Aku akan bacakan kata-kata terakhir dari si Dilbeg ini ya teman-teman. Beberapa kata-katanya ini menyindir dari kepemimpinan Ron DeSantis, gubernur yang pada saat ini menjabat di Florida. Jadi dia menyampaikan bahwa saya tahu saya menyakiti orang-orang ketika saya masih muda. Saya benar-benar mengacau. Namun saya tahu Ron DeSantis telah melakukan hal yang jauh lebih buruk. Ia telah mengambil banyak hal dari banyak orang. Saya berbicara atas nama semua pria, wanita, dan anak-anak. Ia telah menginjak leher kita. Jadi memang diketahui pada waktu itu di penjara itu banyak sekali anak-anak usia ya 14-15 tahun yang dia itu di penjara seumur hidup karena kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Sehingga menurut Dilbeg ini, DeSantis membuat sebuah peraturan penjara yang nggak masuk akal dan merenggut seluruh kehidupan dari narapidana. Diketahui bahwa tidak seorang pun keluarga dari Dilbeg maupun Deputy Hall yang dulu ia bunuh hadir dalam proses eksekusi itu, tetapi keluarga dari Van hadir, yaitu anaknya, dua anak yang hadir pada waktu itu, yaitu Tony dan juga Laura. Jadi diketahui juga Tony pada detik-detik terakhir eksekusi dari Dilbeg ini memutuskan untuk keluar dari ruangan dan tidak melihat secara langsung proses suntikan mematikan ini. Laura menyampaikan sebuah kata-kata melalui juru bicaranya yang cukup menyentuh buat aku, yaitu 11.932 hari yang lalu laki-laki ini membunuh ibu saya dengan brutal. Kami kehilangan kenangan-kenangan indah bersama dengan ibu, dan hari itu merupakan hari yang sangat menyakitkan sampai hari ini. Namun eksekusi itu sedikit memberikan kami ketenangan. Kami berterima kasih kepada Gubernur DeSantis yang telah memberikan hukuman sesuai dengan apa yang kami harapkan, dan eksekusi itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Jadi itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh Laura Van melalui juru bicaranya dan tertulis gitu ya teman-teman. Ini adalah suratnya. Aduh, kalau lihat tulisannya kayak ya, mendapatkan keadilan dan Dilbeg dikenakan hukuman seadil-adilnya. Ya, cukup adil ya menurut pada waktu itu, karena emang kondisi dia benar-benar dieksekusi mati gitu teman-teman. Dan itu yang walaupun terjadi banyak pro kontra dari pengamat politik, HAM dan lain sebagainya, tapi terlepas dari itu, dari sudut pandang keluarga Van yang merupakan korban acak dari si Dilbeg ini, itu adalah salah satu hukuman yang layak diterima oleh Dilbeg. Dan diketahui selama proses suntik mati ini, Dilbeg disuntik dengan kondisi yang dia cukup tenang, kooperatif, dan tidak lama setelah suntikan itu ya tadi di tepat pukul 6.13 sore ia meninggal dengan kondisi kaku dan mulut yang terbuka karena suntikan mematikan itu. Dan di waktu yang lain ketika Laura diberikan kesempatan untuk wawancara dengan sebuah stasiun televisi, ia menyatakan bahwa eksekusi mati yang diberikan kepada Dilbeg ini menjadi akhir dari kasus ibunya, dan setelah itu ia siap untuk hidup dan menjalankan kehidupannya dengan lebih baik. Oke, mungkin itu aja kisah dari aku malam ini. Semoga bisa diambil pelajarannya, dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Buat teman-teman, kalau misalkan pengen diceritain yang lainnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Kalian mau diceritain kisah-kisah lainnya apa lagi? Dan kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, boleh untuk di like videonya, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya biar menjadi pandangan bahwa kejahatan itu bisa terjadi dimanapun dan bisa menjadi warning buat kita juga. Dan kalau teman-teman berkenan boleh banget untuk di-subscribe channel ini. See you on the next video. Dah, assalamualaikum.